Halo guys, kembali lagi di Hiu Manhwa. Seperti yang sudah Mimin jelaskan pada part sebelumnya, dan juga sesuai requestan kalian semua, kita akan melanjutkan pembahasan cerita manhwa yang berjudul The Boss ke part selanjutnya. Mimin juga akan perbaiki lagi suara dan volume pada video, agar kalian bisa mendengar lebih jelas. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita mulai pembahasan cerita. Berlanjut ke scene awal cerita, di mana kita diperlihatkan profil dari SMA Kejuruan Teknik Karang, di mana tempat ini adalah tempat berkumpulnya para pembuat onar terparah di negeri ini. Murid bersekolah ini, masing-masing dari mereka membentuk sebuah formasi di areanya dengan berkelahi dan membuat onar. Mereka menyebutnya sebagai Serigala Baja. Para Serigala Baja memegang teguh prinsip yang kuat memakan yang lemah. Mereka menjunjung tinggi hukum rimba, atau yang kuatlah yang bertahan. Orang-orang ini memiliki sebuah sistem untuk mengukur kekuatan mereka. Sistem tersebut dinamakan sebuah sistem peringkat lencana. Urutannya adalah lencana pertama, lencana kedua, ketiga, dan lencana keempat. Kemudian diikuti dengan sebuah lencana biasa. Kelima peringkat tersebut didominasi oleh para Serigala Baja. Jadi bagi mereka yang ada di antara Serigala Baja tersebut, saat mereka ingin jadi yang terkuat, mereka harus memulai aksi yang mengejutkan. Berlanjut ke bagian cerita utama, di mana setelah kita diperlihatkan Kim Gu yang menghajar habis Parjumpil, dan dengan berakhirnya kelas di hari pertama sekolah, Kim Gu lantas berjalan mengikuti Byung-sik dari belakang. Byung-sik yang mengetahui keberadaan Kim Gu pun lantas dengan kesal berbalik arah, sambil berkata, "Mengapa kau mengikutiku terus?" Ucap Byung-sik. Kim Gu pun hanya membalasnya dengan berkata, "Bilang apa kau? Aku hanya mau ke tempat yang satu arah denganmu." "Sial," balas Byung-sik lagi. "Ais, terserah kau saja." Byung-sik pun lantas berbalik, dan tanpa sepengetahuannya, dompetnya pun ikut terjatuh. Melihat dompet Byung-sik yang terjatuh, Kim Gu pun lantas memanggil Byung-sik dan memungut dompet tersebut. Sambil membuka isi dompet Byung-sik yang sontak membuat Kim Gu terkaget dengan sebuah foto Byung-sik dan seorang wanita cantik di sebelahnya. "Hei Bro Byung-sik, siapa wanita cantik ini? Kakakmu ya? Kakak cewekmu ya? Siapa sih? Kenalin aku dong," ucap Kim Gu sambil tersenyum dan mengelilingi tubuh Byung-sik. Lantas dengan sigap, Byung-sik pun menarik kembali dompetnya dari tangan Kim Gu sambil berkata, "Bukan urusanmu. Lalu kuharap kamu jangan bersikap sekolah ini kita teman. Karena sifatmu itu membuat kehidupan sekolahku menjadi semakin buruk. Termasuk masa depanmu juga," ucapnya sambil berjalan menghindari Kim Gu. Kim Gu yang melihat hal tersebut berkata, "Lencana, apa karena itu? Memang benda apa itu? Kenapa jadi begitu penting?" ucap Kim Gu. "Baru juga tadi pagi lencanaku diambil. Kalau aku dapatkan lencanamu kembali, kamu mau berteman denganku," ucapnya sambil menatap Byung-sik. "Jangan katakan seenteng itu. Kalau ini masalah yang dapat diperbaiki dan sederhana itu, tidak mungkin hidupku jadi seperti ini sekarang," lanjut Byung-sik dengan ekspresi kesalnya. "Byung-sik, kau pun kenapa?" ucap Kim Gu. "Sial," dan berlari menghindari Kim Gu yang saat itu terbingung dengan sikap ekspresi dari Byung-sik. "Dia kenapa sih sebenarnya?" lanjut Kim Gu. Byung-sik pun lantas terus berlari menghindari Kim Gu yang saat itu hanya bisa terdiam terpaku sambil terus bergumam, "Jangan bersimpati padaku. Aku berbeda dari kalian. Aku ini orang baik. Jangan lihat aku dengan mata itu. Setelah mereka tahu kelemahanku, mereka akan menghancurkanku. Kalian semua sama saja seperti hena. Semuanya sama saja," ucapnya terus berlari. Di sisi lain, pada malam hari di tengah pusat kota Seoul, di sebuah lorong kecil tepat di samping sebuah bar, tampak Parjumpil yang saat itu terkapar sambil bercucuran darah di kepalanya. "Woi Parjumpil," ucap salah satu eksekutif dari Rainmaker bersama salah satu anak buahnya, sambil terus melangkah menuju ke arah Parjumpil. "Kamu sudah kuberi kemudahan untuk jualan barang kan? Bukankah itu berarti harusnya kamu memberikan hasil yang memuaskan untukku?" ucap
seseorang tersebut yang bernama Kim Gil-sok dari faksi Rainmaker, seorang pemimpin kejahatan kelas 1 dengan peringkat rencana ketiga dan memiliki julukan sebagai ular putih. Ketua telah memberiku kontrol terhadap anak tahun pertama. Dan kalau kalian mulai dihajar oleh mereka, kamu itu mengacaukan reputasiku tahu. Aku ini jagoannya anak kelas pertama. Ampuni aku, ucap Parjumpil yang saat itu hanya bisa terkapar sambil bergemetaran. Apa? Ampuni, lanjut Kim Gil-sok sambil menghisap rokoknya. Tolong ampuni aku. Hei Parjumpil, mulai sekarang hiduplah dengan hati-hati dan jangan kacaukan rencanaku, ucap Kim Gil-sok sambil mengarahkan puntung rokoknya ke arah wajah Parjumpil. Diiringi sebuah teriakan dari Parjumpil akibat puntung rokok yang mengenai wajahnya. Berhentilah bersikap bodoh. Hei Manci, patahkan tangannya, lalu pastikan kamu mengambil fotonya juga. Aku harus menghadiri rapat faksi besok pagi, jadi pastikan kamu hajar 2 orang yang telah menghajar Jumpil, ucap Kim Gil-sok sambil menyuruh anak buahnya. Baiklah, serahkan pada aku, balas So Manci dari faksi Rainmaker, tangan kanan dari Kim Gil-sok dengan peringkat keempat sebagai julukan Hammer. Ketua menganggap tugas yang diberikannya kepadaku ini lumayan penting, jadi pastikan kau memberi mereka pelajaran apabila mencari masalah dengan kita, Rainmaker, ucap Kim Gil-sok sambil berlari pergi. Oke, baiklah, mari kita selesaikan yang ini dulu, ucap Manci sambil menatap Parjumpil yang saat itu hanya bisa terkapar. Diiringi sebuah teriakan dan sebuah dentuman dari pukulan yang diarahkan ke Parjumpil yang bergema sepanjang lorong tempat tersebut. Oke, berlanjut ke scene berikutnya, di mana kita diperlihatkan Kim Gu yang saat itu berada di depan gerbang sekolah SMA Teknik Arang. Apa Byung-sik masih marah? Gumam Kim Gu sambil memerhatikan 2 permen yang ada di tangannya. Memang kekanakan sih bagi pria sepertiku untuk meminta maaf sembari memberikan permen. Tapi ya, ayah mengajariku untuk mengikuti kata hatiku. Lanjut, gumam Kim Gu. Baiklah, inilah hari yang tepat untuk memulai hidupku sebagai murid yang baik. Lanjut, gumam Kim Gu sambil tertawa. Tunggu, teriak seseorang yang tak lain anak buah dari Parjumpil. Apa? Ada yang mau kau sampaikan, ucap Kim Gu. Temanku mau berbicara denganmu, ayo ikut denganku, ucap pria tersebut yang tak lain bernama Haembogo bersama rekannya Gamja dari sekolah teknik Arang dengan peringkat biasa yang dikenal sebagai anak buah dari Parjumpil. Tidak perlu, kalau dia mau bertemu denganku suruh datanya aku secara langsung. Aku pergi dulu ya, ucap Kim Gu sambil berlalu pergi meninggalkan kedua orang tersebut. Mau dapatkan rencanamu kembali tidak? Ucap kedua antek dari Parjumpil tersebut sambil tersenyum menatap Kim Gu, yang sontak membuat Kim Gu terdiam dan menghentikan langkah kakinya. Di mana temanmu itu? Ucap Kim Gu sambil berbalik dan menatap tajam kedua orang tersebut. SMA Teknik Arang sebagai tempat berkumpulnya para sampah masyarakat dan orang-orang kuat yang merupakan kumpulan dari sekelompok serigala baja. Orang yang lemah tidak diperbolehkan untuk ikut menjadi bagian dari faksi tersebut. Dan murid SMA Teknik Arang yang tidak memiliki lencana tidak akan bisa bergabung ke faksi manapun. Dan dalam hierarki mereka, bagi yang tidak memiliki sebuah lencana dan kumpulan orang lemah memiliki sebuah sebutan khusus. Mereka memanggilnya dengan sebutan budak. Dan bagi mereka yang termasuk ke dalam kategori budak, memiliki sebuah aturan yang tidak dapat dilanggar. Pertama, mereka tidak boleh memakai sepatu di dalam sekolah. Bagi siapapun yang ketahuan memakainya akan dihajar sampai babak belur. Dan aturan kedua, seseorang budak tidak dapat menginjakkan kaki mereka di kantin.
Dan bahkan jika mereka dipalak harus memberikan segala yang mereka miliki. Dan kemudian yang terakhir, peraturan ketiga bagi para budak. Mereka tidak dapat menggunakan kamar mandi sama sekali. Dan jika ketahuan maka mereka akan disiksa dan dihajar habis-habisan. Hal-hal yang setiap hari Byung-gu saksikan saat berjalan menyusuri lorong menuju ke ruang kelasnya, hal itu pun membuat Byung-gu semakin benci dengan sekolah ini. Byung-gu pun lantas terus berjalan sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Tanpa diduga, Byung-gu menabrak salah seorang siswa lain yang saat itu berjalan berlawanan arah dengannya. Dan dengan ekspresi geramnya, orang tersebut lantas mencengkram baju Byung-sik. "Sialan, matamu di mana bangsat? Mau mati ya?" ucap siswa tersebut sambil menatap tajam ke arah Byung-sik. Maaf," ucap Byung-sik sambil terbata-bata dan menundukkan kepalanya. "Hei, mana lencanamu?" sambil terus memerhatikan Byung-sik yang sontak terkaget dengan adanya sebuah lencana perunggu dengan coretan tanda X pada lencana tersebut ke baju Byung-sik. "Lain kali berhati-hatilah saat berjalan, oke?" ucap preman tersebut sambil berlari pergi. Berlanjut ke bagian Kim-gu, di mana kita diperlihatkan Kim-gu yang saat itu diarahkan ke tempat lain, di sebuah lorong kecil yang dekat dengan area sekolah dari SMA Teknik Karang, bersama kedua anak buah dari Park Jong-pil. "Hei, di mana orang yang katanya mau bertemu denganku?" ucap Kim-gu sambil menatap tajam ke arah kedua anak buah Park Jong-pil. "Tidak tahu, mungkin saja dia terlambat." "Yah, kamu tahu aja lah, nanti dia juga bakalan datang kok," ucap Haim Bogo sambil tersenyum cengir menatap Kim-gu. "Kalian sedang bercanda ya? Mau kuhajar juga ya sama seperti temanmu kemarin," ucap Kim-gu dengan nada kesalnya. "Wow, tenang, tenang. Kau pikir rencanamu saat ini ada padaku atau tidak?" ucap Haim Bogo sambil memegang lencana Kim-gu. Kim-gu pun lantas dengan berapi-api siap mengempalkan tinjunya untuk menghantam Haim Bogo saat itu. Baik, santai, aku hanya ingin berteman denganmu saja. Aku akan memberikannya, serius." "Kenapa kau jadi marah?" ucap Haim Bogo sambil gugup menatap Kim-gu. "Buka tanganmu. Kalau lencana itu tidak ada, kau bakal kuhajar. Woi gendut, ku beri kau waktu 3 detik, ucap Kim-gu. Nampak di kejauhan di belakang Kim-gu, seseorang berjalan dan langsung menghantam kepala Kim-gu dengan sebuah batu bata yang sontak membuat Kim-gu tidak dapat menghindari hantaman tersebut. Dan dengan kerasnya menghantam kepala Kim-gu dan membuatnya meringkuk kesakitan di tanah. "Senang bertemu denganmu, brengsek," ucap pria tersebut yang tak lain ialah Son Manchi, seorang eksekutif dari sekelompok Rainmaker dengan julukan Hammer, anak buah dari Kim Gil-soo, si ular putih. Manchi pun lantas menarik rambut Kim-gu dan berkata, "Aku punya saran bagus untukmu, kawan. Jangan pernah mencari masalah lagi, atau kau akan menyesali akibatnya." Kim-gu pun hanya menatap dengan tajam. Son Manchi, sama halnya denganmu, punya badan besar tetapi memukul dari belakang dengan lembek begitu. Hati-hati, atau kamulah yang akan menyesal, ucap Kim-gu sambil menatap tajam. Manchi lantas membenturkan kembali kepala Kim-gu ke tanah berulang kali. "Coba katakan sekali lagi," ucap Manchi. Dan dengan ekspresi geramnya, "Kau mau mati ya? Dasar kau sialan tak berguna," sambil terus memukul dan menghajar Kim-gu hingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Manchi pun lantas mengambil sebatang rokok dan menyuruh kedua anak buah dari Park Jong-pil untuk membuka jaket Kim-gu dan mengambil lencana miliknya. "Orang ini tidak memiliki lencana," ucap kedua anak buah Park Jong-pil. Lencana inilah, lencana itulah, membuat kupingku panas saja. Persetan dengan kalian semua. Lalu ada yang ingin kutanyakan. Apa kalian percaya dengan diri kalian sendiri? Lanjut Kim-gu. "Apa maksudmu, brengsek?" balas Manchi sambil menghisap rokoknya. "Yah, tentu saja kalian tidak tahu apa yang sedang kubicarakan.
Karena kalian ini hanyalah pecundang yang bermain peringkat dengan lencana kecil kalian itu, ucap Kim Gu dengan nada ekspresi menantang. Sialan kau, mati kau, ucap Manci, diiringi dengan sebuah pukulan tepat mengarah ke Kim Gu. Lantas dengan sigap Kim Gu pun membalasnya dengan sebuah lemparan pasir ke arah mata Manci, yang sontak membuat mata Manci kemasukan pasir. Dan dengan sangat cepatnya, Kim Gu melancarkan sebuah pukulan telak ke wajah Manci, hingga membuatnya terpental jauh ke atas, dan membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Berlanjut pada bagian gerbang sekolah dari SMA Teknik Arang, nampak Gilso yang saat itu menunggu kabar dari Manci di depan gerbang SMA Teknik Arang. Tetapi tampak dari kejauhan dia hanya melihat kedua anak buah dari Par Jumpil yang sedang lari ketakutan, menghindari kejaran dari Kim Gu. Ada apa dengan dua orang bodoh itu? Bukankah mereka bawahan Jumpil? Ucap Kim Gilso. Woi rambut putih, ucap Kim Gu. Apa kau lihat dua babi yang berlari ke arah sini? Lanjutnya, dan dengan ekspresi terkejutnya, Gilso pun tersenyum menyeringai menatap Kim Gu sambil bergumam. Ternyata dia lebih menarik daripada yang kuduga. Sepertinya aku tidak lihat ya. Ya sudah, ucap Kim Gu sambil berlalu pergi meninggalkan Gilso. Apa kamu menang melawan Hammer? Ucap Gilso. Hammer? Siapa Hammer? Balas Kim Gu yang kebingungan saat itu. Orang yang barusan kau lawan. Lanjut Gilso. Dari mana kau tahu aku sudah bertarung melawan seseorang? Ucap Kim Gu sambil menatap tajam ke arah Gilso. Karena itu adalah aku. Akulah orang yang menyuruhnya untuk menghajarmu. Ucap Gilso sambil tersenyum menyeringai menatap Kim Gu. Cerita pun ditutup. Oke Sobat Hiu Manhwa, untuk part ketiga selanjutnya kita akan diperlihatkan pertarungan epik antara Kim Gu dan juga salah satu dari eksekutif bawah dari kelompok Rankmaker, Kim Gilso, dan juga kita akan diperlihatkan seseorang dari kelompok lain yang menguasai sekolah SMA Teknik Arang, faksi Langit Biru. Ikuti terus video Mimin agar kalian tidak ketinggalan seputar cerita manhwa The Boss.